Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan sedikit materi untuk bekal kalian selama kalian melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Pada pertemuan sebelumnya tentunya kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas. Kita kemarin sudah membahas tentang masalah perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan satu cirinya adalah bernafas, yang kedua tumbuh, terus yang ketiga berkembang biak dan bergerak, dan ada masih banyak ciri-ciri yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Biakan pada tumbuhan. Coba kalian ingat kembali, pernahkah kalian berpikir tentang tumbuhan di sekitar kalian? Bagaimana ya tumbuhan ini yang semula cuma berjumlah satu, terus kalian lihat tumbuhannya bisa bertambah. Nah, tentunya tumbuhan itu telah mengalami proses perkembangbiakan. Nah, tujuan dari perkembangbiakan itu sendiri adalah supaya tumbuhan itu tidak punah atau bisa tetap lestari atau tidak punah ya. Bayangkan seandainya tumbuhan itu tidak melakukan proses perkembangbiakan, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan mati karena tidak ada yang meneruskan. Jadi tujuan dari berkembangbiaknya tumbuhan adalah untuk melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Pada tumbuhan itu sendiri proses perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu proses perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Kemudian yang kedua adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin. Kita fokus membahas yang secara kawin dulu. Nama lainnya adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan dua jenis kelamin atau melibatkan dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan yaitu benang sari, kemudian alat kelamin betina yaitu putik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, mulai dari bagian yang paling bawah, mulai dari akar hingga bagian yang paling atas, daun dan bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Jika benang sari dan putik ini bertemu, ya, benang sari dan putik ini bertemu, maka ini dinamakan proses penyerbukan. Disinilah awal mulanya terjadinya proses perkembangbiakan. Nanti prosesnya panjang, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang jelas kalau benang sari dan putik bertemu maka dinamakan proses penyerbukan.